Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Happy Maharani, kelas 12 IPS 4 akan menampilkan monolog reguler. Suatu ketika di sebuah hutan dekat danau yang bernama Danau Reguler, ada seorang anak yang pemberani bernama Bungong, seorang perempuan yang berpakaian hitam-hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting-ranting. Dia membawa tempat air dari bambu. Kelihatannya menakutkan, karena itu dia dijuluki si penjaga Danau Reguler. Namaku yang sebenarnya aku tidak tahu. Setauku, aku sudah ada di sekitar Pulau Reguler dan danaunya. Aku tinggal di bawah pohon trambesi jenggot itu. Ada gua di dalamnya, sudah ditata seperti tempat tinggal. Aku ingat yang mengasuhku, aku anggap sebagai ibuku, yaitu seorang wanita yang dipanggil Mak Bungo. Karena orang-orang pulau besar yang mencari getah dan madu memanggilnya dan suka barter makanan. Aku bertekad Pulau Reguler harus aku jaga, hutannya dan juga para binatang penghuninya. Hei Bungo, kamu harus tahu tentang Danau Reguler yang aku warisi sebagai penjaganya. Aku diberitahu oleh pasangan Mambang dan peri hutan Reguler yang tak pernah orang percaya, tapi aku percaya. Dulu danau ini katanya bekas kawah purba, entah kapan meletusnya, namanya Gunung Reguler. Kemudian menjadi kawah kosong yang mulai diisi oleh air. Akhirnya menjadi danau yang tenang, berhutan lebat, binatang pun beragam pun mulai menjadi penghuni pulau ini. Tentang orang-orang pulau besar, semuanya terpesona pada Danau Reguler. Orang minum air danau ini, tampak wajah-wajah mereka sangat cerah, bahkan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Reguler. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Reguler harus dijaga bersama. Sejak saat itu, orang-orang besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum dan menikmati pemandangan, kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu karena minum air Danau Reguler. Wajah mereka jadi nampak aslinya. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Rapuza bicara. Kita harus kuasai Pulau Reguler berikut danau keramatnya. Ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual airnya menjadi mahal. Kalian orang-orang tanpa wajah, sudah kubuka kedok dengan minum air Danau Reguler, tapi kalian malu. Niat jahat kalian aku tentang. Aku penjaga pulau ini. Aku Rapuza, kamu penjaga pulau damai ini. Tangkap dan gantung. Itulah akhir kisah Mak Bungong. Rapuza tidak tahu kalau Bungong menyaksikannya kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah itu. Bungong pulang karena takut ke bawah pohon trambesi jenggot bersandar di mulut gua pohon itu. Sampai Bungong ketiduran, Bungong terbangun karena mendengar suara kelepak-kelepak sayap-sayap codot hitam penghuni pohon trambesi jenggot pada turun mendekatinya. Terbang di sekitarnya berkumpul. Anak Bungong, kamu jangan bengong. Segera bangkit dan bersihkanlah Pulau Reguler ini dari gangguan orang-orang tanpa wajah yang dipimpin Rapuza. Jangan takut, codot-codot akan melindungimu. Pergilah. Bungong segera berangkat di atasnya puluhan codot dalam kepak-kelepak sayap-sayap mereka yang lebar. Dia menuju Danau Reguler dan tiba menjelang senja. Orang-orang tanpa wajah sudah berkumpul pulang membawa tong-tong kayu besar, sedang mengangkut air danau di bawah ke kapal. Mereka tidak merasa malu, mereka merasa menjadi pemiliknya. Hei orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air danau itu. Kamu siapa, heh?
anak Bungong, penjaga Danau Rehulel dan pulaunya. Anak Bungong? Hahaha, kau anaknya si Mak Bungong yang kami gantung. Benar, aku ingin kau hentikan segera. Kalau tidak apa, heh? Kamu lihat di atasku. Tiba-tiba ada bayangan mengerikan. Orang-orang tanpa wajah diserang puluhan codot yang menjadi ganas dan akhirnya mereka berlarian dan banyak yang mati. Rakuza pun ikut berlari. Hei, orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hei Rakuza, bedilmu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka lari tunggang langgang, dikejar terus codot-codot besar itu. Mau ku apakan bedil Rakuza ini? Sebaiknya kubuang saja ke Danau Rehulel. Sekalinya orang pegang bedil, rasanya dia tidak akan ada yang mengalahkan. Aku harus menurunkan Mak Bungong dari tali gantungan. Mak Bungong, anak Bungong datang. Akhirnya Bungong pergi menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu Bungong menjadi pemberani dan tidak ada lagi pemburu yang berani mengganggunya dan merusak Danau Rehulel. Kehidupan di sana pun mulai menjadi damai dan tentram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.